Selamat pagi adik-adik, shalom semuanya. Pagi hari ini kita mau sama-sama berkata Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Kita mau mengucap syukur untuk sepanjang malam tadi kita masih bisa tidur yang nyenyak, dikasih mimpi yang luar biasa indahnya. Dan pagi hari ini kita masih bisa bernafas dan membuka mata bergerak, bahkan bisa bersekolah kembali. Itu semua karena Tuhan, dan kita mau sama-sama sembah Tuhan pagi hari ini. Mari tutup mata, kita mau siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Mari adik-adik katakan terima kasih Tuhan untuk semua cinta. Terima kasih Tuhan kalau aku masih bisa bergerak, aku masih bisa lihat papa mama, kakakku, adikku. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mau naikkan lagu ini di hadapan Tuhan. Bapa Engkau
Sungguh kami sangat mengucap syukur karena kebaikan-Mu, karena setiap anugerah, setiap cinta-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, biar pagi hari ini sekali lagi Engkau yang menanamkan setiap firman Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mari jamah lawat Tuhan, karena tangan manusia tidak pernah bisa mengubahkan setiap manusia, tapi Engkau Tuhan yang mencintai setiap anak-anak kecil. Engkau Tuhan yang mencintai, mengasihi, bahkan Engkau yang menganugerahi mereka. Terima kasih Tuhan buat kami semua menangkap firman Tuhan dengan sangat baik dan sangat ajaib. Dan mari berjalanlah bersama kami hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berkata kami mencintai-Mu. Kami mencintai-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Shalom adik-adik. Yuk kita sama-sama hari ini mau dengarkan firman Tuhan. Adik-adik, coba kita hari ini mau membayangkan dulu ya. Ayo semuanya fokus, lihat ke kakak. Kita mau sama-sama berimajinasi dulu ya. Bukan berimajinasi sih, lebih kayak merenung. Kita mau membayangkan dulu. Satu pertanyaan kakak yang coba ya kalian semua jawab dalam hati. Pertanyaan kakak, untuk apa kamu diciptakan di dunia ini? Ayo, coba. Untuk apa? Adik-adik, Tuhan kita yang ajaib itu adalah Tuhan yang kreatif. Dia adalah Tuhan yang dahsyat, ajaib, dan Dia Tuhan yang punya rencana yang indah untuk hidup kita. Nah, tapi seringkali kita aja yang belum tahu apa rencana yang ajaib itu. Apa rencana yang indah itu? Seringkali kita yang belum tahu. Hari ini kita mau sama-sama coba berpikir. Iya ya, untuk apa aku diciptakan di dunia ini? Apakah untuk menjadi penyembah? Di mana kita bisa main musik, kita bisa nyanyi. Tapi bukan cuma sekedar main musik dan nyanyi, tapi kita menyembah Tuhan. Membawa banyak orang dalam penyembahan yang dalam. Apakah kita diciptakan untuk menjadi pemain sepak bola yang hebat, handal, dan membawa nama Yesus sampai ke bangsa-bangsa, ke seluruh dunia? Ataukah Tuhan menciptakan kita simple untuk merawat rumah Tuhan? Seperti di Alkitab, bahwa suku Lewi itu Tuhan ciptakan untuk mereka melayani di bait Allah. Jadi mereka seluruh hidupnya mereka melayani di bait Allah. Nah, apakah Tuhan menciptakan kita untuk hidup seperti itu? Nah, adik-adik, setiap orang itu beda. Adik-adik dan kakak itu beda. Tuhan ciptakan untuk tujuan yang berbeda-beda. Karena sekali lagi Tuhan itu kreatif. Jadi tidak ada yang sama tujuan kita. Hebat banget gak? Spesial banget gak? Bahwa sampai tujuan kita hidup di dunia ini itu tidak ada yang sama. Adik-adik mungkin berbeda. Kakak juga berbeda. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar. Gimana sih caranya untuk kita tahu apa tujuan Tuhan menciptakan kita masing-masing pribadi demi pribadi di dunia ini. Adik-adik, Tuhan punya yang namanya destiny. Destiny itu bahasa Inggris yang artinya tujuan akhir, destination. Destiny, panggilan Tuhan dalam hidup kita. Destiny itu tujuan Tuhan menciptakan kita di muka bumi ini. Kita semua berharga di mata Tuhan. Kita semua dicintai Tuhan dengan sangat. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang diciptakan tanpa tujuan yang indah, tanpa tujuan yang ajaib yang Tuhan sediakan. Nah,
Tapi gimana sekarang cara kita mengetahui apa destiny Tuhan untuk kita masing-masing, pribadi lepas pribadi? Adik-adik gak usah buka, izinkan kakak buka. Di Efesus 11 dan 12, di bahasa Inggrisnya tuh seperti ini ditulis. Kakak terjemahkan bahasa Indonesia ya. Di bahasa Inggrisnya ditulis bahwa hanya di dalam Kristus kita bisa tahu siapa kita dan apa tujuan kita hidup. Nah, di Efesus 1 dikatakan, hanya di dalam Kristus. Jadi hanya saat kita percaya sama Tuhan Yesus, hanya saat kita melekat sama Tuhan Yesus, hanya saat kita mengikuti Tuhan Yesus terus, hanya dengan itu kita bisa tahu siapa kita ini sebenarnya dan untuk apa kita diciptakan. Apa tujuan kita diciptakan. Dan di Efesus 1 lagi, di versi yang lain dikatakan, bahkan sebelum kita lahir, waktu kita masih di perut mama kita, Tuhan sudah tahu tujuan akhir hidup kita. Tuhan sudah tahu akhirnya apakah kita akan menjadi penyanyi yang luar biasa, walaupun penyanyi di sekuler, tapi kita terus memuliakan Tuhan. Apakah kita suatu hari akan menjadi pemain basket NBA, tapi kita terus mengikuti Tuhan, kita terus jadi berkat untuk banyak orang. Apakah kita suatu hari jadi pendeta? Apakah suatu hari kita jadi worship leader? Apakah suatu hari kita menjadi orang yang terus mendoakan Indonesia? Apakah kita menjadi pendoa khusus mendoakan Indonesia? Tuhan udah tahu. Tuhan udah tahu tujuan akhir hidup kita bahkan sebelum kita dilahirkan. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ya, tadi yang pertama ada di dalam Kristus. Ya. Jadi terus percaya kepada Tuhan, terus ikut Tuhan, terus menyembah Tuhan, terus ada di dalam Tuhan. Dan kita akan ditunjukkan untuk apa sih kita diciptakan di dunia ini. Yang kedua, yang pertama tadi ada di dalam Kristus. Yang kedua, mari kita sama-sama buka ya sekarang di Keluaran 4 ayat 2 sampai 5. Keluaran 4 ayat 2 sampai yang kelima. Kita mau bacanya bergantian, oke? Jadi kakak minta tolong buka sama-sama. Keluaran 4 ayat 2 sampai yang kelima. Di sini ada kakak Jen yang tadi WL akan bantukan untuk sama-sama dengan kalian membaca firman Tuhan, oke? Di Keluaran 4 ayat 2 sampai yang kelima. Oke? Keluaran 4 ayat 2 sampai yang kelima. Nanti Cici baca sendiri nomor 2 dan nomor 4. Adik-adik di rumah baca nomor 3 dan nomor 5 sama kakak Jen. Oke, yang tadi WL. Oke, sekarang Cici dulu ya. Cici baca ayat 2, adik-adik ayat 3, Cici ayat 4, adik-adik ayat 5. Mengerti? Mari kita baca. Keluaran 4 ayat 2 sampai 5. Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Adik-adik, Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. kakak lagi ayat 4. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Ekor ular itu. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Adik-adik lagi ayat 5. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepada. Amin. Nah, adik-adik, ini cerita tentang Musa. Hari itu Tuhan berkata kepada Musa, "Musa, apa yang ada di tanganmu?" Musa bilang, "Tongkat Tuhan." Cuman tongkat. Kakak mau tanya, tongkat bisa ngomong nggak? Nggak, tongkat nggak bisa khotbah. Tongkat bisa nyanyi nggak?
tongkat nggak bisa nyanyi. Tongkat bisa kerja nggak? Bisa buka laptop, terus bisa kerja. Bisa nggak? Nggak bisa. Tongkat, mungkin hari itu belum ada laptop ya di zaman Musa. Tapi tongkat bisa berdoa nggak? Nggak bisa juga. Tongkat itu barang mati adik-adik. Tongkat nggak bisa berdoa, tongkat nggak bisa ngapa-ngapain. Rasanya tongkat ini benar-benar fungsinya cuman hanya untuk berjalan, untuk nopang Musa berjalan. Kalau Musa naik gunung mungkin, atau tongkat ini zaman dulu itu tongkat suka diukir. Kalau ada perjalanan dengan Tuhan, seseorang akan mengukir tongkatnya. Ya paling itulah. Gak ada spesial-spesialnya tongkat itu. Tetapi hari itu Tuhan bertanya kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Musa menjawab, tongkat Tuhan. Dan hari itu ada sebuah keajaiban yang terjadi. Tiba-tiba tongkat itu Tuhan ubah menjadi ular. Dan waktu menjadi ular, Tuhan bilang, Musa pegang ekor ularnya, nanti jadi tongkat lagi. Waktu Musa taat, Musa pegang ekor ularnya, jadi tongkat lagi. Bukankah sungguh ajaib? Tapi gak nyampe di situ. Gak sampai di situ adik-adik. Tongkat yang sama yang ada di tangan Musa itu memenangkan peperangan waktu Israel berperang melawan Amalek. Hari itu Musa mengangkat tongkat itu. Cuma diangkat. Waktu Musa angkat, Israelnya menang. Waktu tongkatnya diturunkan, Israel kok kalah lagi, jadi Musa angkat terus tongkatnya. Nah, tongkat yang sama. Padahal tongkatnya gak bisa doa, tongkatnya gak bisa berseru kepada Tuhan, Tuhan ini Israel menangin. Gak bisa, tongkatnya gak bisa ngapa-ngapain. Tapi tongkat yang sama memenangkan peperangan waktu Israel berperang melawan Amalek. Apalagi, tongkat ini mengadakan tulah bagi Mesir. Hari itu Mesir itu tidak menyembah Tuhan Allah yang hidup, yang Tuhan yang kita sembah. Mesir itu menyembahnya berhala, menyembah Tuhan-Tuhan yang lain, Tuhan-Tuhan patung dan sebagainya. Tidak menyembah Tuhan Yesus. Dan hari itu Tuhan mengadakan penghukuman tulah, sakit penyakit, ada kodok, ada air menjadi darah, dan lain, 10 tulah kepada bangsa Israel. Dan tongkat itu loh, tongkat yang gak bisa ngapa-ngapain tadi, itu yang saat Musa ulurkan ke sungai, sungainya jadi darah. Waktu Musa taruh di mana disuruh Tuhan, Musa taat, keluar katak. Tuhan suruh lagi Musa tunjukkan tongkat itu kemana, keluar belalang banyak banget, menghabisi semua padi, semua tumbuhan-tumbuhan orang Mesir. Tongkat yang sama. Tapi sekali lagi gak nyampe di situ adik-adik. Ada lagi, tongkat yang sama membelah Laut Merah. Sekali lagi, cuman tongkat, barang mati. Tapi Tuhan bisa memakai tongkat itu secara ajaib saat Musa taat. Dan hari ini Tuhan berkata kepada setiap kita. Tuhan berkata kepada kakak, Tuhan berkata kepada adik-adik. Apa yang ada di tangan, Tuhan bisa pakai itu. Apakah yang di tanganmu itu engkau bisa main keyboard, kau bisa main piano? Apakah yang di tanganmu kamu jago basket, kamu bisa main sepak bola? Apakah yang ada di tanganmu hari ini bahkan game? Kamu sukanya game, kamu suka ngutak-ngutik game, kamu bisa nge-cheat, kamu tahu komputer dengan baik, kamu ngerti nge-hack, ngerti banyak tentang komputer dan sosial media dan semua internet dan sebagainya. Kalau itu yang ada di tanganmu, berikanlah kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, ini yang aku punya. Mungkin yang ada di tanganmu adalah engkau pintar ngepang-ngepang rambut, yang cewek-cewek mungkin ya, atau engkau pintar make up, bahkan di umur yang masih muda. Atau yang ada di tanganmu itu, Tuhan, aku kayaknya gak punya hobi, gak punya talenta apa-apa yang spesial, tapi aku suka main HP, Tuhan. Gak apa-apa, bilang aja sama Tuhan. Hari ini Tuhan tanyakan apa yang ada di tanganmu. Belajar jujur sama Tuhan. Bilang, Tuhan, yang ada di tanganku adalah aku punya suara yang bagus. Atau Tuhan, yang ada di tanganku adalah
cuman HP ini loh Tuhan. Tapi hari ini saat kita memberikan dan berkata jujur sama Tuhan, Tuhan ini loh yang ada di tanganku. Seperti hari itu Musa berkata, Tuhan yang ada di tanganku ini tongkat. Cuma tongkat. Tetapi Tuhan bisa memakai tongkat itu, melakukan keajaiban, melakukan mujizat, melakukan penghukuman bagi orang-orang jahat. Tuhan bisa memakai tongkat itu. Dan Dia Tuhan yang sama, yang bisa memakai setiap hidup kita dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan sangat indah. Tapi apa yang harus kita lakukan? Berkatalah sama Tuhan, Tuhan, ini yang ada di tanganku. Pakai aku Tuhan, pakai hidupku. Sekali lagi hari ini, pertanyaan kakak satu untuk kita semua. Untuk apa tujuan kita diciptakan? Untuk apa kita dibuat, kita ada di dunia ini, untuk apa? Yang pertama, kita harus ada di dalam Kristus. Saat kita ada di dalam Kristus, kita mengikuti Tuhan Yesus dengan setia, kita akan ditunjukkan untuk apa kita diciptakan di dunia ini. Siapa kita sesungguhnya? Yang kedua, apa yang ada di tangan? Mungkin itu cuma HP, mungkin itu permainan musik yang bagus, suara yang bagus, mungkin kau jago olahraga, kau jago nari. Apa yang ada di tanganmu? Mari berikan untuk Tuhan. Berikan untuk memuliakan nama Tuhan. Berikan untuk menginjil, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Berikan untuk Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan ini yang aku punya. Dan aku mau berikan untuk Tuhan. Tuhan yang aku punya, aku suka main TikTok. Buatlah TikTok yang memuliakan nama Tuhan, yang memberitakan Injil. Maka Tuhan bisa memakai kita dengan dahsyat dan ajaib. Sekali lagi, mari kita kenali apa destiny kita. Apa destiny yang sudah Tuhan tetapkan di hidup masing-masing kita. Dan itulah yang ada di tangan kita. Mari kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, adik-adik mari angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu. Tuhan, ini tangan kami Tuhan. Ini yang kami punya dalam hidup kami. Mungkin hanya sedikit, hanya simple. Mungkin gak bagus-bagus amat. Mungkin banyak yang lebih jago dari kami Tuhan. Tapi ini yang kami punya. Seperti hari itu Tuhan, hari itu Musa menjawab-Mu Tuhan, bahwa hanya tongkat yang Musa punya. Hari ini kami menjawab ini yang kami punya Tuhan. Tapi kami mau berkata, kami mau mengenal destiny kami. Kami mau mengenal destiny yang Kau berikan di dalam hidup kami. Dan kami mau mengerjakannya dan menyelesaikannya. Tolong kami Tuhan, ini yang kami punya. Tolong pakai sesuai kehendak-Mu untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.